dari mana ini? Dari mana aja ya semuanya? Malam hari ini saya mau nge-live bareng dengan seorang yang sangat luar biasa sekali. Nah, beliau ini merupakan direktur utama dari sebuah aset manajemen atau reksadana yang kinerjanya top banget ya. Nah, kinerjanya top banget ini gimana nih? Selama 5 tahun berturut-turut bahkan lebih, kinerja dari reksadana ini selalu nomor satu terus ya. Bahkan ada beberapa macam reksadananya dia itu top 1, 2, 3 terus. Nah, kira-kira reksadana apa ya? Coba ditebak-tebak dulu nih sebelum saya invite beliau. Sambil menunggu teman-teman yang mau hadir di sini ya. Hmm, apa coba? Tebak-tebak coba. Tebak-tebak coba ya. Apa ya? Wah, semua udah pada tahu nih. Oke, saya akan invite untuk Pak Jamie Paul, Direktur Utama dari Sukor Asset Management untuk bergabung dengan kita. Nih, halo Pak Jamie, apa kabar? Halo, Miss Ellen. Baik. Wih, panggilnya Ellen aja deh. Aku panggil bro ya. Nah, ini direktur utama sekaligus otak di balik keberhasilan Sukor Asset Management dan orangnya gaul banget gitu. Jadi teman-teman sekarang kita mau belajar dari Pak Jamie Powell ini ya. Gimana sih caranya Sukor Asset Management ini reksadananya bisa top terus? Tadi saya sempat ngetes-ngetes nih, nanya-nanya sama audiens. Reksadana paling top tuh apa? Sore ini saya mau invite direktur utamanya. Langsung semua jawabnya Sukor, Sukor, Sukor. Nah, bahas opo di Noiki hari ini ditanya nih bahas apa? Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana caranya mengelola portofolio kita pada masa pasca COVID atau masih COVID ya ini, bersama dengan Pak Jamie Powell yang sangat luar biasa pintar banget ya di dalam mengelola portofolio dari Sukor Asset Management dan banyak hal. Kita mau belajar banyak hal dari beliau. Oke, Pak Jamie, bisa kenalin diri dulu nih, Bro Jamie nih. Oke. eh, saya Suaranya nggak kenceng dikit, Bro. Oke. Saya Jamie Paul, CEO dan CIO Sukor Invest Asset Management. Terima kasih udah diajak ngobrol-ngobrol sama Sis Ellen yang ngetop banget, pakai banget. Aish. Terima Oke, kasih oke. juga buat teman-teman yang udah ikutan live-nya ya. Nanti kalau ada yang mau nanya juga bisa langsung nanya di sini ya. Itu aja paling Len ya. Sebelumnya aku juga say thank you banget ya. Pak Jamie ini sangat sibuk sekali, tapi meluangkan 1 jamnya yang sangat berharga buat kita semua. Jadi teman-teman tongkrongin sampai akhir, sampai habis, bukan cuma demi giveaway atau hadiah, tapi demi ilmu yang sangat luar biasa dan mahal harganya. Oke, Pak Jamie, Bro Jamie, kita mau nanya nih Bro Jamie, gimana kinerja Sukor Asset Management beberapa tahun terakhir ini, Bro? Oke, ya puji Tuhan sih kita lumayan oke ya, terutama dari aset kelas saham, pasar uang dan campuran ya. Kita lagi coba bangun kinerja untuk bond fund saat ini akhir-akhir ini. Sebenarnya saham orang lebih kenal kita saham ya, terutama kan karena bisa dibilang 5 tahun terakhir secara return mungkin kita satu-satunya yang selalu di atas first quartile yang returnnya paling tinggi, bahkan kalau bisa dilihat 3 dan 5 tahun terakhir nomor 1, 2, dan 3 itu fund yang return dan resiko seperti yang biasa dinilai pakai Sharpe ratio atau risk adjusted return itu kita paling tinggi. Ya thanks God sih kita lumayan bagus dan tiap tahun kita juga lumayan aktif, jadi bukan cuma value investing tapi kita juga aktif merubah portfolio sehingga kita selalu bisa outperform di siklus pasar apapun ya, seperti misalkan contoh sekarang lagi bearish, ya thanks God kita juga masih lumayan oke lah, walaupun memang masih minus ya karena mengikuti indeks ya IHSG ya. Karena semakin besar dana kelolaan maka tentu saja pergerakannya makin mirip dengan indeks ya.
Mm, 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 mm. Bro Jamie, ini ketika kondisi pandemi kayak gini, kemarin ketika kondisi IHSG sempat turun dalam, itu kan Sukor Asset Management tetap bertahan ya. Jadi sebelum saya tanya strateginya gimana, ini Bro Ya. Jamie kayaknya ini perlu di restart dulu, apa namanya, keluar dulu, masuk lagi deh, karena suaranya kepotong putus-putus gitu, dan ini wajar kok. Jadi Oke, coba keluar dulu, terus kemudian request lagi. Oke ya? oke, siap. Oke. Leave dulu. Cek-cek. Teman-teman, kalau suara aku gimana? Masa menggema sih? Setiap hari saya live. Bagus. Baik-baik aja kah suara saya? Kalau lagi sendiri gini, suaranya masih ngegema nggak? Masa? Masih ngegema? Masih nggak nih, teman-teman? Dijawab dong. Bagus kan? Oke ya. Oke ya. Jadi aku invite lagi nih. Aku invite lagi Bro Jamie Powell. Sukor Asset Management udah request lagi. Semoga lebih baik signalnya. Halo bro, semoga lebih baik ya. Coba ngomong. Oke, Nah, much better. Ini much oke, better banget. tes tes. Oke. Mm-mm. Bro Jamie ini Jadi usianya masih sangat muda. Masih sangat muda sekali. Bro Jamie ini belum kepala 4. Masih 3 sekian. Tapi teman-teman, Bro Jamie ini udah sold out ya. Jadi jangan dilirik, wah ini orang pinter ini. Oke, Bro Jamie. udah Jadi kepala strateginya 4 gimana Len. ini? Oh, udah. 4 baru Oke, aja kan. Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cincai gitu. Bro, oke. mau nanya, bro, strateginya gimana biar bisa survive ini? Jadi kemarin ketika pandemi IHSG Ya, sempat jatuh dalam itu, Sukor ini ya. masih tetap kuat, tak bergeming. Ini gimana nih? Oke, yang pasti mungkin salah satunya adalah kita lumayan menganut value investing ya, di mana value investing itu adalah membeli saham yang secara fundamental murah. Jadi biasanya pada saat koreksi eh, turunnya nggak sedalam dengan yang agak over value. Kenapa? Karena pada saat terjadi koreksi di saham-saham yang value itu biasanya banyak pembeli. Pertama, yang beli pasti adalah shareholder. Owner kalau misalkan punya bisnis setahun untung 20%, 30% dibandingkan dengan sebelumnya misalkan cuma untung 10%, dia akan beli ya. Jadi dia akan buyback. Belum kita bicara pegawai perusahaan seperti CEO atau kita bicara pegawai-pegawainya lah, orang yang ngerti finance ya. Itu pasti akan melakukan pembelian pada saham-saham yang turun dalam tersebut. Itu pertama. Kedua, kalau kita lihat sebenarnya saham-saham yang value-nya cukup bagus, itu secara valuasi sudah sangat murah, itu pasti terutama yang bagikan dividen, itu pasti akan menawarkan dividen yield yang cukup tinggi gitu kan. Jadi kalau seandainya yieldnya misalkan udah, kita bicara time deposit sekarang dapatnya sekitar net 5 sampai dengan 7% ya. Kalau misalkan yield dividen yang didapat bisa 8% atau 10%, maka ini tentu saja jauh lebih menarik daripada kita berinvestasi di uh, time deposit ya, taruh duit di deposito di bank atau taruh tabungan. Jadi orang-orang yang bermain, yang membeli portfolio mereka melalui saham salah satunya, merasa ini salah satu kesempatan yang langka untuk bisa mendapatkan return tahunan dengan yield yang cukup tinggi. Ini membuat kenapa saham-saham yang kita pilih memang banyak yang nggak turun banyak. Itu pertama. Kedua juga memang kita cukup aktif melakukan transaksi rebalancing pada saat market misalkan udah officially bearish gitu, atau bisa dibilang akan turun banyak ya karena GDP tertekan, ekonomi yang jelek karena pandemi COVID, kita tentu saja akan memilih saham-saham yang cukup liquid, dalam artian kita tidak akan menambah portfolio small mid cap karena itu biasanya pada saat terjadi volatility, penurunan itu biasanya paling dalam ya. Itu pertama. Kedua juga biasanya saham-saham yang lumayan liquid itu pada saat market berbalik arah, misalkan kita bicara pada waktu indeks 3.900 gitu. Banyak sekali saham-saham yang liquid yang naik bisa 50%, bahkan ada yang sampai 100%. Jadi
timing untuk belinya juga kita harus pinter-pinter sih melakukan rebalancing ya pada saat kita udah yakin market udah mau recover atau market udah mau turun. Jadi itu yang kita lakukan waktu itu. Tadi ada beberapa poin yang aku dapetin dari Bro Jamie nih ya. Jadi strateginya untuk Sukor Asset Management adalah value investing gitu. Terus kemudian juga yang kedua melakukan rebalancing. Nah, ini aku kupas satu-satu nih ya. Terus tadi Bro Jamie ada bilang juga kalau misalkan ada saham-saham yang dividen yield-nya sampai 8 sampai 9%, wah mendingan beli itu aja tuh daripada taruh uangnya di deposito dengan tujuan untuk investasi Ya, jangka panjang. Bro, aku ya. minta pendapat nih, Bro. Ini banyak yang galau tentang PTBA, Bro. Kemarin itu Oke. udah, wah itu bagi dividen yieldnya berapa ya kemarin? 12% kalau nggak salah. Ya, Anjlok jatuh tuh. Pandangan Bro Jamie untuk PTBA ini layak untuk investasi jangka panjang nggak sih? Atau untuk trading itu gimana? Karena pandangan beberapa orang tuh ngelihat justru kontrarian sebaliknya. Kayak, wah ini udah bagi dividen gede banget nih, tahun depan belum tentu bisa bagi segitu lagi nih, jadi nggak cocok buat ya. investasi. Tapi di satu sisi yang lain, malah ada yang bilang, wah ini bagus nih, berarti tahun depan bakalan kasih lagi kayak gitu. Gimana bro tentang PTBA? Oke, pertama yang harus kita ketahui adalah saham-saham komoditas berbasis komoditas selalu divaluasi dengan PI murah ya. Jadi misalkan kita nggak bisa ngarep misalkan PTBA atau Adaro gitu trading di PI 20 sampai 30 kali. Jadi kalau naik sampai 10 sampai 15 kali misalkan atau EV biasanya pakai EV per EBITDA juga itu biasanya akan dijual oleh beberapa investor institusi, investor besar. Kenapa, Ellen dan teman-teman? Karena yang namanya saham komoditi itu sangat tergantung dengan harga komoditinya sendiri yang sangat volatile. Jadi itulah kenapa bisa dibilang walaupun udah cukup murah ya, sekarang kan PTBA pi 6,5 kali, Adaro misalkan 5 kali, tetapi orang masih belum berani beli karena memang secara karakternya itu yang membuat kenapa orang masih takut untuk beli saham komoditas. Terutama orang yang lagi bearish kan kalau kita bicara sekarang COVID kayak gini, konsumsi minyak udah jelas turun, kemudian power plant juga turun dan jadi akan membuat 1 tahun ke depan mungkin orang berpikir harga batu bara bisa jelek. Kalau makin jelek mungkin aja sekarang masih mungkin pi 6,5 ya kita bicara first quarter annualized. Tapi kalau seandainya harga batu bara turun terus mungkin aja dia bisa malah rugi gitu kan. Kalau kita bicara the worst itu yang saya tahu ya semenjak saya ngikutin call itu dari 2005 itu adalah 2015. Pada waktu itu harga kos sempat turun sampai $30-40. Dan di Indonesia itu cuma PTB yang untung. Jadi hampir semua perusahaan batu bara rugi. Nah, waktu itu minyak cuma turun sampai $40, Len. Sekarang minyak kemarin sempat minus kan. Jadi ini yang membuat orang takut karena sebenarnya batu bara itu adalah substitute energi daripada minyak sendiri. Kalau seandainya memang benar ya dia punya pasar sendiri power plant, tapi kan power plant itu bisa diganti dengan diesel, which is kalau misalkan minyak yang level $10 jadi lebih murah minyak daripada kita bicara beli coal ya. Nah ini yang membuat kenapa orang masih takut untuk beli perusahaan misalkan kayak PTBA. Tetapi ini balik lagi ya, untuk orang yang berpandangan pendek kita bicara 1 tahun ke depan, itu pasti akan agak takut untuk beli saham-saham batubara, salah satunya PTBA. Jadi pada waktu terjadi cum date ya, lumayan dapat 12% ya, bahkan sebelum rally kan kita bisa dapat 15-17% ya waktu itu. Biasanya mereka akan pikir ini timing untuk jual gitu. Jadi apalagi udah dapat cash-nya, mereka mungkin jual dulu. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan kemarin ya, mungkin beredar juga soal ada broker CLSA misalkan beli PTBA dengan jumlah besar ya, saya lupa berapa, mungkin 100 miliar atau 200 miliar ya. Sampai ada yang bilang itu TE ya, kalau mungkin pemain saham tahu ya, TE trading error ya. Trading error juga gitu. Ya. Nah, saya cuma bisa bilang, saya nggak yakin itu adalah, walaupun saya punya info yang bisa tanya, tapi saya nggak perlu nanya. Saya nggak yakin itu adalah trading error, Ellen. Karena apa? Sebenarnya perusahaan kayak PTBA, kita bicara sekarang harga call itu udah cukup murah ya. Sekarang main di level $60, 50-60. Paling rendah itu pernah 30-40, tapi itu biasanya cuma nggak lama ya, kejadian 2015, sebentar dibalik lagi karena cash cost daripada perusahaan batu bara itu di level $30-40. Jadi di bawah itu nggak mungkin supply batu bara akan turun dan harga batu bara pasti akan naik sendiri. Jadi di level sekarang saya pikir udah level yang cukup menarik gitu kan di harga call sekarang.
Nah, dengan level seperti ini, dengan PI 6,5, di mana PTBA dituntut oleh Inalum untuk bagi dividen tiap tahun minimum 75% untuk bayar utang Freeport, saya pikir sangat menarik karena dengan harga sekarang, PTBA sekarang trading di, kita bicara 1 tahun ke depan sama ya, dengan PI 6,5 itu harusnya kita kalau dibagi 75%, nggak 90% aja, kita bisa dapat yield di atas 10%. Ya, kita bicara 10% aja itu potong tax kan, tax dividen 15%, kita masih dapat 8,5%, which is jauh lebih tinggi daripada dividen, kita taruh di time deposit tadi saya bilang di tabungan. Jadi PTBA sebenarnya untuk long term investor, untuk yang panjang gitu kan, 1 tahun minimum sampai 3 tahun, itu sangat menarik untuk mendapatkan cash pengembalian dari PTBA sendiri. Mesti Kita perlu sabar tahu gitu juga, iya, memang untuk invest PTBA harus sabar. Nah, balik lagi yang saya bilang tadi, pertanyaan kok bisa beli 200 miliar gitu. Nah, sekarang saya tanya, dalam kondisi normal untuk beli 200 miliar at the same price, di harga yang sama, saya yakin teman-teman di sini yang main saham yakin banget bahwa harga pasti auto reject berapa kali kan, nggak mungkin dia nggak mungkin dapat satu harga. Jadi saya pikir timing orang yang beli PTBA itu dia menjadikan timing untuk masuk di saham tersebut adalah timing yang tepat, karena pada waktu itu, pada saat yang sama orang-orang jual saham PTBA karena lagi ex dividen. Jadi itu yang mungkin terjadi waktu itu ya, lebih kepada mungkin investor besar yang mau melakukan koleksi terhadap saham PTBA. Itu aja mungkin jawaban saya untuk PTBA. Iya, jadi PTBA kalau dilihat di satu sisi ada faktor, ada sentimen yang negatifnya juga, ada positifnya juga untuk investasi jangka panjang gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat saat ini dengan kondisi pandemi yang masih on off, di China juga ada gelombang kedua, itu masih agak-agak beresiko untuk sektor batu bara gitu ya. Tapi kalau dilihat untuk prospek jangka panjang beberapa tahun lagi, saat ini untuk batu bara, untuk PTBA sendiri ya itu masih cukup prospektif. Kira-kira kesimpulannya kayak gitulah ya. Iya, setuju. Benar. Nah, ini teman-teman ketika kita membeli sebuah saham, kita jangan cuman gimana ya? Kalau kita cuman asal beli aja, kita tidak akan punya satu keyakinan atau conviction. Nah, ketika kita tahu, oh ternyata membeli saham ini, perusahaan ini ada prospeknya ini, ada resikonya ini, jadi kita bisa objektif ya, kita bisa objektif di dalam berinvestasi gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, rebalancing. Tadi mungkin udah dijelasin dikit ya tentang strategi rebalancingnya dari Bro Jamie untuk Sukor Asset Management gitu. Mungkin bisa diceritain lagi Bro Jamie tentang gimana rebalancing untuk Sukor Asset Management ini lebih agak detail lagi gitu. Oke, salah satu contoh paling gampang itu adalah trading by beta. Itu beta apa? Mungkin bisa cek sih sebenarnya di saya pikir di semua aplikasi trading teman-teman, atau saya nggak tahu bisa browsing itu beta apa ya. Beta itu adalah korelasi antara indeks dengan saham tersebut. Jadi kalau beta di atas 1, itu berarti kalau indeks naik 100%, kita bicara beta misalkan 1,5 ya. Berarti kalau misalkan indeks naik 100, saham tersebut akan naik jadi 150%. Jadi di mana high beta itu menunjukkan bahwa korelasi daripada saham tersebut terhadap indeks cukup tinggi. Nah, trading by beta itu seperti apa? Kalau kita yakin indeks bakal turun, yakin banget, maka kita akan menambah jumlah porsi saham yang betanya rendah. Di mana pada waktu indeks turun misalkan, let's say, dari 5.000 ke 4.000, itu turun, berarti kan turun 20%, kita mungkin kalau dengan kita beli saham yang beta 0,8, 0,7, itu cuma turun sekitar 10% atau 15%. Waktu itu misalnya kita punya Telkom, kita punya ICBP, dan lain-lain. Tetapi pada waktu kita yakin market udah recover, mau balik, timing untuk masuk, kita akan melepas saham-saham yang betanya rendah tersebut untuk diganti dengan beta yang tinggi. Jadi beta yang tinggi itu seperti apa? Kayak BRI, Mandiri. Itu biasanya kalau indeks naik 10%, dia bisa naik 20%. Kita bicara BRI, saya ingat banget, kemarin terkoreksi lumayan, indeks cuma naik mungkin paling banyak 10%, lately dia udah naik 50% daripada bottomnya ya. Jadi paling itu trading by beta mungkin bisa dilakukan untuk investasi. Tapi balik lagi kepada timing untuk menentukan apakah market udah bearish atau bullish ya. Maksudnya
ini market udah mau naik atau mau turun ya. Jadi lebih kepada situ cara membacanya dulu baru menentukan pemilihan sahamnya. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman biasanya saya kan suka sering ngomong ya, kalau kita mau beli jual saham, biasanya kalau untuk trading, strategi saya adalah ngikutin kemana uang besar bekerja atau bergerak. Investasi juga sama. Saya kalau mau investasi jangka panjang, saya selalu mikirnya teman-teman saya yang bekerja di institusi ini, mereka sukanya seleranya kayak gimana. Ada yang nanya, institusi itu siapa sih? Ya ini di depan kita semua ini, di depan Anda ini. Ya, ini Bro Jemmy ini bekerja di salah satu perusahaan institusi yang besar, Sukor Asset Management. Total dana kelolaan berapa, Bro? Sekarang sekitar 12 triliun. 12 triliun. Ya, oke. Ya. Jadi kalau saya bisa ulang lagi ya, strategi untuk rebalancing-nya Bro Jemmy tadi adalah membeli saham-saham yang betanya rendah ketika saham ini mau turun. Ketika indeks mau turun ya. Artinya apa? Kalau pas indeks mau turun, Bro Jemmy beli saham-saham yang korelasinya dengan indeks tuh nggak terlalu besar, itu adalah saham-saham second liner gitu ya. Jadi ketika sebaliknya, ketika indeks sudah berada di posisi bottom dan kemudian mulai ada tanda-tanda dia sangat murah sekali, mulai ada tanda reversal, maka dari pihak institusi, termasuk salah satunya Bro Jemmy, membeli saham-saham yang betanya tinggi. Artinya apa? Saham-saham yang korelasi dengan indeks tinggi. Nah, saham-saham apa yang seperti itu? Itu adalah saham-saham berkapitalisasi besar. Mengapa akhir-akhir ini saya banyak sekali merekomendasikan untuk saham-saham seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, terus kemudian Unilever, ICBP, dan kawan-kawannya sejak bulan Maret kemarin, karena institusi atau big money suka beli saham-saham seperti itu ketika mereka lagi di bottom ya, jadi pas murah-murahnya biasa kan valuasinya juga mahal gitu, dan kemudian ketika terjadi tanda reversal, wah itu juga yang diborong gitu. Kira-kira kayak gitu ya Bro ya, untuk bahasa gampangnya gitu ya. Iya, paling gampang seperti itu. Tapi memang Len belum tentu saham blue chip betanya tinggi ya. Kayak misalkan contoh kita bicara ICBP gitu. ICBP pada waktu market turun kan nggak turun dalam, atau Telkom. Jadi dia misalnya cuma 0,8 atau 0,7. Jadi bukan berarti semua saham yang second liner atau nggak liquid beta yang rendah. Jadi bisa juga kita pilih, misalkan mau trading istilahnya bear market, ya udah kita cari yang beta rendah ya tadi. Jadi penurunannya nggak bakal banyak. Yang betanya tinggi itu sektor perbankan ya Bro ya, perbankan Ya, kayak itu, BRI itu mirip banget bentuknya dengan IHSG gitu. Tadi ada yang nanya beta itu apa? Beta itu adalah korelasi keterkaitan antara gerak dari sebuah harga saham dengan gerak dari indeks atau IHSG gitu. Nah, Bro Jemmy, Sukor tadi ini apa sih, kok ada yang bilang Sukor Gakor, ini artinya apa sih? Nggak tahu juga ya. Ini Sukor banyak gacor. Sukor gacor, ini nggak tahu nih apa nih artinya. Ini tadi sampai pada bikin pantun loh buat Sukor loh. Sampai Waduh. ini fans beratnya Sukor nih, banyak nih. Oke. Sukor Asset Management. Bro Jemmy, kalau Bro Jemmy ngelihat nih ya, market sekarang ini gimana? Pertanyaan terbesar kan banyak sekali yang penasaran. Ini indeks masih bisa turun nggak sih? Kalau view aku sebenarnya, kalau teman-teman yang ngikutin live tiap hari mungkin udah tahu, saya view-nya masih bearish gitu. Meskipun dari bank sentral, dari pemerintah itu kebijakan fiskal moneter, cetak uang, stimulus, semuanya digelontorin, dan saham kemarin sempat naik tinggi ya, baik di Amerika maupun di Indonesia. Tapi aku view-nya masih bearish untuk 3 bulan ke depan ya. Jadi Juli, Agustus, September itu masih bearish. Kenapa? Karena saya melihat kondisi perekonomian yang saat ini benar-benar terkontraksi banget gitu. Jadi bahkan Presiden Jokowi aja kemarin sempat marah-marah pada jajaran menterinya ya, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau Bro Jemmy sendiri ngelihat perekonomian dan juga pasar saham ini gimana sih? Paling enggak 3 bulan ke depan sampai 6 bulan ke depan itu gimana? Oke, sebenarnya kalau saya sebenarnya punya di salah satu presentasi saya sih bisa dilihat bahwa sayangnya pasar modal itu korelasi dengan GDP atau real sector itu selalu lebih dulu ya. Jadi kalau dilihat itu biasanya market bottoming adalah 3 bulan sampai 6 bulan sebelum GDP-nya bottom. Itu alasannya kenapa? Karena biasanya
GDP telat keluarnya. Itu jadi misalkan pengumuman GDP misalkan first quarter itu biasa 1-2 bulan sesudah kejadian. Kedua adalah um, kebanyakan investor pasar modal itu adalah terutama kita bicara big money ya. Ada yang bilang kalau baca buku-buku trading ada yang namanya cuma 10% yang sukses trading di pasar modal karena you are competing with the sharpest mind in the world. Which is kalau teman-teman tahu bahwa banyak sekali sebenarnya pemilik-pemilik perusahaan yang main saham. Jadi saya kenal beberapa owner perusahaan gede di Indonesia yang lumayan sering ngobrol dengan saya. Mereka bahkan waktu market turun beli saham juga gitu. Dan mereka belinya cukup besar ya. Mungkin salah satu pertanyaan dari teman-teman, kok market nggak turun lagi dalam ya? Sedangkan banyak big institution, teman-teman mungkin ada fund manager yang lebih besar AUM dari kita, dan kalau lebih besar bahkan sangat bearish waktu itu, banyak sekuritas misalkan target indeksnya jelek, tetapi kok nggak turun? Karena memang saya sendiri mengalami bahwa ada beberapa teman lah, bukan teman karena mereka lebih tua dan jauh dari saya, jadi yang saya ngobrol mereka bahkan berani untuk beli ya, bahkan ada beberapa yang pinjam duit di Singapura dengan bunga 2% aja, karena biasa kayak UBS, sorry nggak bisa bilang nama, ada beberapa perusahaan internasional yang bisa memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat murah. Jadi mereka bahkan pinjam duit di luar negeri untuk beli saham Indonesia, karena mereka pikir 1-2 tahun depan kita beli BRI aja atau Astra atau Telkom atau Mandiri tutup mata 1-2 tahun ke depan minimum dapat 25-50%, which is mereka akan untung gede. Dan jumlahnya cukup besar, Len ya, karena setahu saya ada yang bisa 200 miliar sendiri, 300 miliar, bayangkan ada 100 orang seperti itu. Jadi itu yang membuat kenapa indeksnya cukup kuat waktu market turun di level 4.000 ya, 3.900 waktu itu low-nya. Satu lagi adalah beberapa fund manager seperti saya itu kita masuk timingnya adalah pada waktu kita berpikir valuation-nya udah sangat murah. Nah, valuation mungkin ada beberapa pakai PE ya. Sorry, ini agak teknis, saya nggak tahu kalau teman-teman agak ngerti ya. Mungkin mudah-mudahan udah ngerti PE dan PBV. Nah, ya oke. PE itu kan harga dibandingkan dengan earning ya, jadi laba bersih. Tapi ada satu lagi price to book value. Price to book value itulah harga dibandingkan dengan nilai aset bersih atau bisa dibilang modalnya berapa gitu. Nah, secara PE memang waktu 3.900 indeks kita masih di kisaran sekitar 9 atau 10 kali ya, saya lupa. Terendah itu 2008 itu di 6,7 kali. Tetapi kita harus tahu bahwa pada waktu tahun 2008 itu market cap paling besar, saya ingat sekali bahwa yang paling besar itu ada saham-saham komoditi seperti coal, CPO, dan lain-lain. Itu total bisa 30%. Sebenarnya di presentasi saya mungkin saya udah bagi sama si Selen ya, mudah-mudahan kalau ada yang mau mungkin bisa dikasih. Jadi kalau seandainya turun, let's say kita bicara bumi 8.000 turun ke 500 waktu itu, turun 90%, bumi waktu sempat trading PI 20 kali, dan bumi turun ke 3 kali, bumi adalah the largest market cap di IHSG waktu itu. Jadi wajar kalau indeks waktu itu turun sampai PI 6 kali. Nah sekarang, market cap paling besar kita itu adalah BCA. BCA sekarang pun udah turun banyak, masih PI 20 kali. Tetapi jangan salah, untuk menilai perusahaan bank di mana seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, itu valuation-nya nggak pakai PI, pakai PBV. Kenapa? Untuk unsur PI itu memang ada banyak unsur, salah satunya mereka ada misalkan pencadangan, rasio, dan lain yang nggak kelihatan di bottom line, ya, di dalam bawah laba bersihnya. Nah, jadi kita pakai PBV. Nah, PBV BCA sendiri memang udah turun lumayan, tapi orang masih yakin dengan BCA walaupun PBV-nya udah segini. Nah, balik lagi, pada saat 3.900, indeks 3.900, PBV kita itu 1,07 kali, which is itu lebih rendah dari 2008. 2008 PBV kita itu tadi waktu IHSG 3.900 PBV berapa, Bro? 1,07 kali. 1,07 kali, oke, rendah banget ya. Iya, kita pakai Bloomberg ya, itu di Bloomberg Terminal. Oke, terus waktu indeks turun di 2008 itu di kisaran 1,27. Nah, jadi harga yang turun kemarin secara PBV itu sudah lebih murah daripada 2008. Kalau kita bicara 20 tahun terakhir, itu bahkan terendah dari tahun 2001 pada waktu ada bubble.com di Amerika dan kita juga turun.
itu pada waktu masih PBV 1,17 kali. Jadi kita PBV 1,09 bukan 1,7, 1,09 itu bahkan lebih rendah valuasinya dari tahun 2000. 20 tahun terakhir itu udah paling murah kalau kita bicara PBV ya. Dan kenapa pakai PBV? Karena market cap paling besar di Indonesia sekarang adalah banks. Kita tahu bank waktu BCA lagi tinggi-tingginya, itu market cap dari bank itu hampir 40%. Jadi pergerakan financial sektor itu naik turunnya itu sangat menentukan pergerakan IHSG. Jadi itu yang membuat kenapa hitungan kita di level 3.800 sampai 4.000 itu adalah level untuk masuk yang paling tepat untuk beberapa saham ya, terutama yang market cap-nya paling besar di Indonesia. Waktu kita mulai beli Mandiri, beli BRI, beli BNI, dan lain-lain. Oke. Aku pause dulu sebentar nih. Wah, ini teman-teman semuanya pada salut padamu. Ini narasumbernya luar biasa. Siapa dulu dong? Saya mau kasih tahu buat teman-teman yang tadi baru aja join ya, karena ini semakin banyak ini yang viewernya. Siapa sih yang jadi narasumber saya malam hari ini? Beliau adalah Bapak Jimmy Powell, Direktur Utama dari Sukor Asset Management. Sukor Asset Management ini kalau saya lihat secara historical dari data di Infovesta ya, merupakan reksadana yang kinerjanya sangat luar biasa sekali, 5 tahun berturut-turut bahkan lebih selalu menjadi top ya, top 3 top terus, maksudnya 3 ini reksadananya dari Sukor semua gitu. Jadi bukan Sukor nomor 3, enggak, nomor 1 Sukor, 2 Sukor, 3 Sukor gitu. Oke, nah tadi kan udah dibahas secara kenapa sih orang-orang pada beli saham di bulan Maret kemarin, bahkan institusi-institusi gede, orang-orang kaya masuk di bulan Maret kemarin. Selain karena adanya stimulus dan juga banyak sekali kebijakan fiskal moneter yang sangat agresif dari bank sentral di Amerika dan pemerintah Amerika juga, kemudian banyak sekali investor dan institusi yang melihat pasar udah sangat terdiskon sekali di bulan Maret kemarin, di mana IHSG sempat menyentuh 3.900, PBV-nya saat itu di angka 1,07, itu yang paling murah di dalam 20 tahun ini, di mana tahun 2001 ada bubble.com, itu PBV-nya IHSG 1,17, dan tahun 2008 waktu krisis, waktu itu PBV-nya 1,27 kali. Pertanyaannya, sekarang PBV-nya berapa? IHSG Indonesia ini PBV berapa, sekarang, Pak? Sekarang udah di level 1,3 ya kalau nggak salah ya, 1,27 sampai 1,3. Di angka IHSG 4.900, PBV 1,3. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya adalah, karena kita semua di sini retail ya, selalu belajar pada yang lebih pintar, yang lebih ini, yaitu pada institusi gitu. Saya mau nanya, ini kalau PBV angka 1,3 gini, ini kira-kira institusi, reksadana, orang-orang kaya, berduit ratusan miliar itu tadi, itu masih tertarik nggak untuk masuk? Selama ekonomi belum stabil, ini view saya, selama belum stabil, saya pikir upside-nya masih nggak tahu tinggi ya. Kita paling 5.500 target manajemen akhir tahun. Nah, sekarang mungkin balik lagi pertanyaan adalah, kok Amerika udah all time high, Nasdaq all time high, Dow sama S&P udah balik ke awal tahun, kok Indo nggak bisa naik banyak? Jawabannya adalah di masa pandemik ini ada istilahnya clear winners and losers. Jadi sayangnya dengan adanya COVID-19 ini, yang paling diuntungkan itu adalah Amerika dan China. Karena kalau kita bicara perusahaan tech companies yang besar itu cuma ada di 2 negara tersebut. Dan mereka yang paling diuntungkan. Kita bicara Amazon. Amazon yang lain semua lagi minus dalam, dia revenue all time high karena semua orang sekarang delivery langsung ya. Kita bicara Netflix, saya pikir mungkin 90% di sini semua punya account Netflix sekarang. Dulu mungkin nggak punya, sekarang udah punya. Kita bicara Google, pendapatannya makin banyak, orang iklan makin banyak karena semua menghabiskan waktu di website saat-saat ini. Jadi itu yang membuat kenapa saham Amerika tuh naik terus ya. Amazon all time high, Tesla, yang even Tesla sendiri yang sebenarnya bisa dibilang mobility-nya atau pergerakan manusia agak berkurang ya karena ada pandemi ini, bisa all time high. Jadi karena euforia daripada sektor teknologi di Amerika. Sedangkan di kita sendiri, market cap yang paling besar kembali lagi adalah perbankan, di mana kita lumayan terkena dampak COVID ya, karena selama puluhan tahun Indonesia sejarahnya UMKM adalah the most resilient sektor ya, di mana
Bahkan 2008, 2009 UMKM nggak kena, saat ini kena. Dan yang paling menarik adalah kalau kita bicara 2008-2009, earnings atau laba bersih daripada emiten perbankan itu malah nggak turun. Mungkin bisa cek sendiri historicalnya, bahwa mereka itu masih naik. Tapi selama 20 tahun terakhir, baru kali ini sektor tersebut kena. Jadi, itulah yang membuat kenapa ISG kita agak berat ya. Kecuali mulai recover di earnings perbankan. Nah, ini kemungkinan mulai akan kejadian, itu adalah fourth quarter, which is menurut kita agak telat kalau misalnya kita bicara market udah pasti naik ya. Jadi di mana kita juga semua masih takut dengan COVID-19. Saya salah satu adalah orang yang cukup optimis ya. Bukannya saya pro ekonomi karena saya adalah praktisi capital market ya. Orang bilang kapitalis dan lain-lain. Tetapi saya banyak ngobrol dengan beberapa orang ya. Ada teman dari Eropa Barat dan lain-lain ya. Dengan pembicaraan yang sama, di mana mereka berpikir bahwa kita nggak bisa membendung COVID. Bahkan katanya kan ada orang yang nggak keluar rumah, nggak kemana-mana, kok bisa kena COVID gitu kan? Karena mungkin saya nggak tahu waktu itu mungkin dapat terima paket dan lain-lain. Jadi COVID itu nggak bisa dibendung. Tetapi kalau kita bicara kenapa harus ada lockdown? Karena itu memang harus menunggu supaya semua infrastrukturnya beres. Jadi rumah sakitnya harus cukup, obatnya kan untuk produksi klorokin, produksi Avigan, produksi obat-obat yang keluar semua ini itu kan butuh waktu ya, dan butuh tes yang cukup lama. Nah, makanya itu kita butuh lockdown minimum 2-3 bulan di semua dunia ya. Jadi supaya infrastrukturnya udah ada kalau misalkan pandemiknya jalan. Nah, apakah akan ada lockdown lagi? Saya pikir resikonya terlalu besar untuk itu terjadi, karena itu orang harus tahu bahwa ekonomi itu akan lead to destruction. Kita bicara nggak usah India deh yang ada kerusuhan. Amerika aja udah kerusuhan cuma masalah kecil ya. Sedangkan black people itu sering terkena abuse ya di Amerika. Tapi cuma karena ini ada trigger sehingga karena ekonomi lagi jelek makanya terjadi riot di sana. Jadi menurut kemarahan yang udah tertimbun gitu loh. Udah numpuk-numpuk juga gitu. Udah lapar juga mereka. Iya, jadi menurut saya semua negara akan menempuh yang namanya new normal, tidak akan ada lockdown, walaupun terjadi ledakan kasus COVID ya. Kita bicara Brasil, yang paling benar kan sekarang the worst country suffered by COVID itu, mungkin kalau teman-teman baca itu Brasil ya. Presidennya aja sendiri yang udah deny berkali-kali bilang dia nggak pernah kena COVID. Recently barusan dia bilang bahwa dia sebenarnya udah punya antibody COVID. Jadi selama beberapa bulan itu dia sengaja deny supaya orang lebih takut ya tentang untuk keluar rumah, untuk dana. Tapi karena mungkin dia udah mulai percaya diri bahwa infrastruktur mulai ada, kita tahu bahwa death rate-nya juga udah turun drastis ya dibandingkan dengan tahun-tahun dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi ini membuat kenapa ekonomi ya tetap jalan, walaupun kita bicara manusia memang harus berusaha untuk terus menjaga jarak supaya tidak ada ledakan yang membuat infrastrukturnya nggak cukup ya. Jadi mudah-mudahan sih ke depannya 1 tahun ke depan pelan-pelan ekonomi akan balik. Dan yang paling menarik sebenarnya dari tes di Indonesia, teman-teman harus udah tahu ya bahwa 10-15% daripada yang ikut tes di Indonesia itu semua udah punya antibody COVID. Jadi sebenarnya pandemiknya udah cukup jauh lebih dahsyat daripada yang kita pikirkan ya. Cuma memang gimana cara untuk menjaga supaya terutama orang tua tidak kena. Kita harus selalu jaga kesehatan supaya antibodinya kuat dan lain-lain, dan ya tetap jaga jarak supaya nggak kena ya. Paling itu aja sih view saya tentang COVID. Nah, oke. Bro, ini aku mau summary dikit ya. Tadi ada yang menarik dikit nih. Jadi tadi bicara tentang pasar saham Amerika yang naik tinggi banget, bahkan sudah mencapai level sebelum dia jatuh di tahun 2020 ini. Jadi istilahnya tuh udah wipe out, semua kejatuhan tuh udah terhapus, semua udah balik. Misalnya orang-orang yang nyangkut itu juga udah cuan, udah balik lagi gitu. Terus kemudian kalau di Indonesia kenaikannya nggak segitu kenceng. Nah, tadi ada bicara tentang clear winners and losers, di mana di sini Amerika dan China itu mereka udah sangat maju sekali dalam teknologi, sehingga perusahaan-perusahaan teknologi inilah yang diuntungkan ya dari pandemi ini. Contohnya Amazon, Zoom, dan lain sebagainya. Mereka udah sangat siap di teknologi. Nah, sebaliknya di Indonesia, meskipun saham-saham perbankan, perusahaan perbankan di Indonesia
ini emitennya masih membukukan laba bersih, ya masih cuan istilahnya. Tapi sektor ini termasuk sektor yang lumayan terdampak di Indonesia, di mana sektor perbankan ini kan menjadi movers dari IHSG, ya kapitalisasinya gede, jadi penggerak IHSG. Ya. Nah, gimana Bro Jemmy melihat ke depan ini perekonomian Indonesia kan masih struggling ya, meskipun perbankan kemarin dikasih suntikan dana dari Menteri Keuangan kita 30 triliun gitu. Gimana Bro Jemmy melihat ke depan sektor perbankan ini, apakah akan terdisrupsi, terdampak negatif dari perekonomian saat ini gitu. Jadi prospeknya gimana untuk perbankan ke depan ini nanti juga akan menjawab bagaimana IHSG ke depan menurut pandangan Bro Jemmy. Ya, setuju. Itu benar. Karena kan saya bilang tadi total 30% minimum market cap IHSG ada di perbankan ya, Ellen, dan Betul. itu yang paling liquid. Jadi pasti investor asing kalau beli ya pertama itu dulu. Sebenarnya menurut saya paling simple ya, kalau teman-teman misalkan mau beli bank, target tahun ini berapa, tahun depan berapa gitu kan. Saya tahu bahwa teman-teman mungkin nggak punya capability, nggak punya informasi yang sama seperti kita di institusi. Kita banyak research dari partner trading kita seperti sekuritas, tapi kita memang selalu pakai in-house research ya, jarang pakai rekomendasi broker. Tetapi balik lagi kepada tahun ini kira-kira perbankan itu laba bersihnya berapa sih gitu kan. Kalau broker kan rata-rata ada yang bilang bisa turun 50%, ada yang bisa turun 70% gitu. Di internal kita hitung bisa turun sekitar 30, maksimum 30% ya, bisa 30-40%. Jadi nggak separah yang diperkirakan oleh para para sekuritas ya kalau baca research broker. Nah, kenapa? Karena kita ngelihat sendiri bahwa memang benar ada shock ya, karena pemerintah memaksa untuk bank-bank itu melakukan restructuring ya, jadi dan bahkan beberapa disuruh untuk menurunkan suku bunga kredit mereka ya. Tetapi harus ingat bahwa untungnya perbankan itu dari selisih ya, daripada selisih dia kasih pinjaman dikurangin dengan deposito yang didapat. Nah, time deposit sendiri itu udah turun lebih dari 1% selama year on year. Jadi mungkin jumlah suku bunga kredit yang mereka gelontorkan itu turun ya karena ada restructuring, tapi juga kan disubsidi pemerintah ya. Tetapi cost of fund dia istilahnya itu juga turun. NIM-nya itu nggak separah dibandingkan dengan kalau cuma misalkan kreditnya suku bunganya yang turun. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya nggak separah dengan yang orang pikir, itu pertama. Nah, kalau seandainya seperti saya bilang tadi, kita ekspektasi laba bersih turun 30%. Berarti harusnya tahun ini, akhir tahun, target kita saham perbankan cuma turun 30%. Kita bicara BRI yang awal tahun mungkin let's say 4.500. Nah, kalau 4.500 saya lupa harga. Berarti kalau turun 30% kan berarti BRI harusnya levelnya berapa? 4.500 kurang 1.300, harusnya 3.200 lah ya akhir tahun. Jadi lebih ke situ, as simple as that. Nah, kalau tahun depan kita berpikir udah recover nih, misalkan balik lagi ke tahun 2019 akhir, ya berarti harganya bisa balik ke level yang tadi 4.500 gitu. Nah, cuma apakah akan recover itu balik lagi kepada analisa kita masing-masing, research yang kita bikin. Karena dengan penurunan suku bunga kredit yang digelontorkan. Halo? Terus putus ya? Teman-teman putus. Silakan gue. Lanjutin nggak apa-apa. Oke. Dengan terjadinya penurunan kredit daripada yang mereka berikan, itu tentu saja akan membuat net interest margin-nya itu akan nggak sebagus dengan 2019, walaupun memang ada growth di kredit nanti di 2021. Nah, menurut kita, hitungan kita adalah harusnya IHSG itu, Bank KBRI itu, Bank KBRI itu harusnya nggak akan balik dulu ke level 2019. Jadi mungkin akhir tahun 2021 itu mungkin cuma di level 4.000 atau 4.100. Jadi so far yang kita dapat adalah seperti itu. Jadi kita nggak berpikir kita juga nggak seoptimis orang-orang yang berpikir ini akan recover dalam 1 tahun gitu, akan balik ke high-nya di 6.500 dalam waktu 1 tahun. Jadi kita berpikir mungkin akan recover, tapi mungkin butuh paling lama 2 tahun, atau mungkin
baliknya 2022 awal. Jadi itu target kita. Tapi kan Oke, lumayan kalau setuju. kita bicara BRI all time high-nya 4.800, sekarang 3.000, kan kita punya sekitar 60% upside within 2 years loh, 1,5 tahun gitu kita bicara. Kalau kita Dapat lihat sih 60% gimana gitu. benar, dari Sorry. harga saat ini ya sampai ke harga awal tahun kemarin tertinggi di tahun 2020 tuh kan di tanggal 23-24 Januari. Kalau dari level saat ini aja teman-teman masuk hari ini 30-40, kalau balik ke level tertinggi tahun ini itu upside-nya 56% gitu. Ya, Jadi paling enggak kalau 56% ini recovery di tahun 2021, 2022 ini returnnya udah jauh banget di atas deposito gitu ya bro. ya. Dan ditambah dividen, jangan lupa, Len. Ya Kan plus dividen dividen. ya, Nah ya, ya. benar-benar banget, benar banget. Nah jadi ini kalau saya sempat saranin teman-teman kan kemarin kan pada bingung ya mau beli nggak karena market dalam jangka pendek kan udah kalau menurut saya sih udah agak-agak overbought ya melihat PBV-nya juga tadi udah lumayan tinggi. Secara teknikal kalau aku lebih ke teknikal aku ngelihatnya udah short term ini udah ekstra waspada banget sejak tanggal 9 Juni kemarin gitu. Jadi saya sempat saranin teman-teman ini untuk kalau misalkan mau beli nyicil aja dulu gitu. Jadi jangan diborong sekarang semuanya beli banyak langsung gitu. Karena kita juga nggak tahu ini bakalan turun dalam banget atau enggak. Nah, seperti tadi yang Bro Jamie bilang nih, kenapa kita lihat pasar saham ini belum tentu turun dalam banget ya. Ada potensi turun karena perekonomian masih belum bagus. Tapi nggak akan turun dalam banget karena pasar modal itu bergerak selalu mendahului GDP kita. Jadi kalau GDP kita saat ini belum mengalami recovery, ini pasar modal udah mendiskon dulu sebelum-sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena banyak orang juga sudah melihat sekarang udah lebih banyak orang teredukasi, mereka juga melihat dari kesempatan-kesempatan di masa lalu. 2008 itu masih lekat dengan ingatan kita juga ya. Jadi orang-orang yang Ya. nggak dapat di 2008 itu mereka langsung hajar kemarin ketika di Maret lihat valuasi yang sangat murah sekali dari bursa Ya. kita. Istilah kata kalau saya mau merangkum sebenarnya, teman-teman tuh nggak usah mikirin IHSG mau turun mau enggak. Kalau buat saya strategi investasi itu ya nyicil aja. Strategi dollar cost averaging atau nabung saham. Kalau Anda menabung saham dalam waktu yang sangat wide banget, misalkan 5 tahun berturut-turut nabung saham, itu returnnya tidak akan maksimal kalau masukin terus. Tapi kalau Anda nabung saham ketika market lagi crash seperti tahun 2020 ini pas di bottom, Anda nabung saham tiap bulan itu masih murah. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Kalau menurut Bro Jamie gimana Bro? Oke, kalau soal saham saya pikir balik lagi ke pemilihan saham juga ya, walaupun kita udah nabung Iya. saham, kalau salah pilih saham ya, ya sama juga bohong. Jadi paling kita harus Kalau nggak hati-hati bisa juga benar, lihat kalau ya. nggak bisa Ya, ngikam, benar sama juga bohong. Jadi kalau misalkan ya, teman-teman, kalau misalkan investasi jangka panjang, ya tadi pilihlah saham-saham yang memang fundamentally bagus. Tadi yang saya udah sebutkan, Bro Jamie juga udah sebutkan. Beberapa kali kita tuh nyebutin BRI loh teman-teman, dan BRI ini menjadi istilahnya menjadi salah satu menu utama ketika saya nge-live selama beberapa bulan ini gitu. Jadi BCA udah agak kemahalan sekarang, bisa BRI, BMRI, BBNI itu masih sangat murah untuk BNI, valuasinya masih sangat murah sekali. Terus kemudian kalau ICBP juga udah agak mahal dan ya itu beberapa pilihan lah. Nah tapi teman-teman juga bisa diversifikasi nih ya, bukan cuma memilih saham aja, investasi saham aja. Nah apa namanya kalau teman-teman mau berinvestasi di reksadana ini di depan saya ini adalah koki dari sebuah reksadana yang sangat top sekali di Indonesia, Sukor Asset Management. Nah gimana caranya berinvestasi di reksadana Sukor Asset Management? Teman-teman bisa langsung aja ke URL yang ada di pin saya ellendesmay.com/sukorid. Ini sebenarnya URL-nya sekuritas bro, aku pinjem malam oke, ini ya, untuk Sam. oke, Jadi teman-teman yang mau buka reksadana di Sukor Asset Management langsung aja ke ellendesmay.com/sukorid. Besok akan dihubungi oleh teman-teman dari Sukor Asset Management untuk pembukaan reksadana gimana. Nah, teman-teman sekarang udah lihat sendiri dong kokinya di depan mata teman-teman nih pinternya luar biasa gitu. Dan
Nanti yang masuk ke URL itu, teman-teman akan mendapatkan gratis seminar online diskon Vaganza hari Sabtu nanti. Temanya adalah bagaimana kita membaca laporan keuangan dan bagaimana kita menganalisis laporan keuangan, melihat hal-hal yang tidak wajar dalam laporan keuangan, melihat hal-hal yang bagus dalam laporan keuangan. Oke. Bro Jamie, ini udah Ya, tidak terasa oke, udah hampir 1 jam nih ya, udah oke, hampir 1 jam. Bro Jamie dulu kita bahas tentang sesuatu yang agak personal dikit ya. Bro oke. Jamie awalnya daftar saham ini gimana sih? Pertama kali kok ini masih muda gitu ya, masih muda. Tapi pengalamannya udah sangat-sangat luar biasa sekali. Pencapaiannya udah jadi direktur utama dari sebuah institusi yang sangat-sangat bagus sekali gitu. Dulu awalnya pertama kali gimana? Oke, ya kebetulan waktu saya kuliah, eh, kakak saya, bang saya eh, punya reksadana ya. Saya ada beberapa Hmm. reksadana. Mungkin kalau teman-teman lihat sekarang NAV-nya 60.000, 40.000 gitu. Bayangkan itu ya, itu tahun 1990-an itu masih 1.000. Jadi bayangkan udah naik 40 kali ya. Kalau dia masuk Hmm. 97, 98 gitu, atau tahun 2000 gitu udah naik sampai 40 sampai 60 kali. Nah, kebetulan waktu itu memang saya sangat tertarik. Kebetulan uh, my big brother itu kerja di perusahaan asing dan dia kerja di luar negeri. Dia banyak kirim-kirim. Biasanya waktu itu karena dia tinggal pakai alamat di rumah, jadi dia dapat dikirim brosur tentang dan lain-lain. Saya banyak belajar, jadi saya ngeliat wah kok bisa ya, maksudnya kerja making money tapi nggak harus macul gitu istilahnya, tapi benar-benar bisa bisa dapat duit gitu. Jadi waktu itu pertama kali saya banyak belajar tentang uh, industri pasar modal dan cita-cita saya paling nggak nama saya masuk di prospektus reksadana ya. Oh. Jadi um, waktu kuliah saya udah banyak baca-baca. Saya bahkan waktu kuliah saya langganan bisnis Indonesia. Waktu itu Investor Daily belum ada kali. Waktu itu masih ada kontan ya, mungkin belum Kuliah ada. Jadi ya jurusan apa? saya di Backgroundnya accounting sih. Ya, accounting ya? ya. Jadi kebetulan ya memang saya juga mengerti soal soal laporan keuangan ya karena jurusan saya di accounting. Kemudian waktu masuk kebetulan saya dari daerah, saya masuk ke Jakarta untuk jadi analis. Memang perlu perjuangan juga karena memang agak susah ya untuk jadi analis di Indonesia saat ini. Either you have a CFA or you are um, foreign graduate university atau paling enggak dari UI atau UGM. Jadi um, banyak sekali yang saya lakukan. Contohnya saya bikin riset sendiri tentang perusahaan-perusahaan di Indonesia, kirim dan kebetulan ya thanks God saya diterima jadi analis. Kemudian memang agak susah untuk jadi fund manager at the time. Waktu itu masih sedikit ya MI di Indonesia. Jadi saya belajar dulu di sekuritas jadi analis. Kebetulan saya juga sempat ngurusin corporate finance, investment banking, juga ketemu klien. Jadi saya banyak belajar juga sih, nggak cuma dari sisi research juga, tapi dari segi raising fund dan lain-lain. Sebelum saya jadi fund manager di Sukor Invest. Jadi paling itu sih ceritanya, Ellen. Mungkin pengalamannya Menarik. banyak dari begitu banyak. Saya juga bahkan pernah keluar dari industri 1 tahun jadi finance manager di satu holding company. Jadi memang banyak sih yang saya pelajari juga sih. Oke, 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 oke. Bro Jamie, ini udah berapa lama di Sukor Asset Management nih? Oke, saya join 2011 sebagai Head of Investment, jadi Ambil direktur di 2014, jadi prestir 2017 ya, ya 2017. keren banget nih. Bro, ceritain dong suka dukanya ketika memimpin sebuah fund manager yang aset apa namanya sebuah reksadana yang gede banget gitu. Bagaimana tantangannya untuk ngembangin ini gitu gimana? Suka dukanya. Tantangan yang ya tantangan paling berat adalah kita adalah perusahaan private company bukan BUMN, jadi agak susah untuk masuk ya ke perusahaan institusi. Ditambah lagi kita bukan foreign companies ya, jadi kita nggak dapat ya memang holding group kita shareholder kita juga punya bisnis banyak ya di manufacture, property dan lain-lain, tetapi beda dengan perusahaan foreign company yang tentu saja langsung didukung oleh
principal-nya atau bahkan insurance companies-nya yang jadi seed money ya. Jadi memang cukup banyak tantangan untuk masuk ya. Saya bahkan terima kasih untuk teman-teman di sini, mungkin terutama banyak, saya pikir rata-rata semua punya Sukor Invest Money Market Fund. Itu kalau orang bilang itu ada reksadana sejuta investor. AUM-nya sekarang live-nya kalau nggak akhir tahun bisa 6-7 triliun. Kita melakukan segala sesuatu berdasarkan analisa yang tepat dan mengurangi hal-hal yang berbau resiko ya. Itulah kenapa memang kita investor paling banyak di retail, bukan di institusi, karena memang institusi memang banyak sekali resiko-resiko apa ya, resiko hukum dan lain-lain ya. Jadi mungkin kita lebih banyak investor dari retail, kita juga bank distribution kita perkuat karena investornya juga banyak orang dari retail sendiri sih ya. Mudah-mudahan sih kita punya cita-cita supaya enggak cuma reksadana lah, saham, bonds di Indonesia itu bisa bertumbuh jauh lebih besar dibandingkan dengan saat ini ya, karena kalau lihat potensinya dibandingkan negara-negara sekitar itu kita kecil banget, kita mungkin cuma 5% atau 10% yang melek pasar modal, yang lain kalau di luar negeri bahkan hampir 100% semua udah invest di reksadana atau beli saham langsung dan lain-lain. Jadi ya kita sih berharap dengan cost of fund turun terus, deposito tinggal 5%, net 4%, mudah-mudahan orang mulai berani untuk investasi beresiko, beli saham. Kan dividend yield sekarang lagi tinggi-tingginya, harga kan lagi murah. Atau beli obligasi langsung, nggak usah yang susah-susah, corporate bonds, beli ori aja, atau mungkin ke reksadana pasar uang seperti yang kita punya. Ini sekalian jualan. Oh iya dong, harus dong. Kalau bagus harus jualan nih. Justru aku mau nanya nih, minimal untuk masuk di reksadana Sukor ini berapa sih bro? Mungkin teman-teman di sini ada yang baru mau coba-coba gitu. Nanti dia mau top up lagi. Tapi pertamanya awal itu berapa bro? Tahu nih. Sukor ya kita minimum pertama itu 100.000, kelipatannya nggak berlaku ya. 100.000 aja, 100.000 rupiah, kelipatannya 100.000 rupiah aja. Dan sebenarnya dengan reksadana pasar uang kita sebenarnya sangat menarik sih, sama kayak tabungan sih kalau teman-teman mungkin mau coba ya. Saya ngundang untuk lihat karena ini hampir semua orang punya, mudah-mudahan bisa ngelihat juga sih. Ini malam hari ini traktirannya dari Sukor dan dari IM Trade. Jadi 10 pemenang hari ini dapat IM Trade, dan 10 pemenang hari ini masing-masing aku belinya reksadana Sukor 100.000. Tapi nanti teknisnya kalau yang reksadana Sukor sama Sukor ya gitu. Jadi nanti langsung aja sama Sukor gitu. Sedangkan kalau untuk yang IM Trade kita bantu untuk registrasi. Nah, nanti aku traktir 100.000 untuk 10 pemenang. Oke? Siap-siap ya yang mau giveaway. Caranya adalah simpel banget, bro. Aku coba kasih satu pertanyaan ke audiens, pertanyaan yang sangat mudah banget untuk dijawab ya. Terus nanti Bro Jamie bantuin aku bacain pemenangnya, user ID-nya, tapi jangan cepat-cepat, biar aku catat ya, biar aku nulis, jangan cepat-cepat bacanya, oke ya? Aku mau kasih pertanyaan apa ya, berhubung di sini banyak hari ini pertanyaannya agak-agak mikir deh, masa gampang-gampang banget terus gitu. Oke. Jadi apa ya? Mau nanya apa ya? Oke. Yang ngikutin dari awal pasti tahu tipsnya, rahasianya, keberhasilan dari Sukor Asset Management. Ada 2. Yang pertama adalah dengan value investing. Yang kedua dengan titik-titik. Coba jawabannya apa nih? Yang kedua, strateginya dengan apa nih? Aku kasih clue ya. Nah, satu kata ini artinya gini, kalau pas indeks mau turun, nah itu udah ketahuan tuh, udah tuh. Ada pemenangnya nih Pak, udah nih Pak. Ya. Kalau indeks mau turun, beli saham yang ada beberapa nama. Ada beberapa nama Pak. Memang. Waduh, ini sebutin, udah lewat Pak. semua. Butuh 10. Saya cuma lihat yang pertama. Udah lewat. Gak apa-apa, harus pertama. Oke, harus pertama tuh. Oke, pertama tadi adalah, saya ikut dari pertama ini bisa lihat. Oke, pertama ada Jeffrey Wang.
Aduh, gimana Oke, nulisnya Jepri? Jepri Wang, Jepri Jepri underscore Wang. Wang, Terus ada kemudian Randy, Li Randy. Lin Sorry, ya W A J JEPRI underscore Wang, terus udah. ada oke ada Randy NTT, Randy NT, Udah nih. R, Diante udah. Terus siapa lagi? mana nih? Waduh, udah Ada hilang D nih. Japiter. Sorry saya, Gak apa-apa. sorry agak Ini gaptek nih, sorry. gak apa-apa, lihat laporan keuangan aja lah, jangan lihat ini. Randy sorry, ada D Japiter. Terus kemudian apa lagi nih? Sorry. Ada Esteruntoro. Esteruntoro. Aku aja yang bacain gak apa-apa deh. Esteruntoro. Ya, Terus kemudian ada Raisa underscore HS. Selamat ya, kamu dapat reksadana Sukor dan juga dapat IM Trade 15 hari. Terus kemudian Bambang Irawan 614. Terus kemudian siapa lagi nih? 4 orang lagi. Budi Marjuki. Nah, berhubung hari ini yang nonton banyak ya, pertanyaannya agak-agak mikir gitu ya. Aiku SM, Aiku SM 69, terus kemudian JOW, DT underscore, kemudian Januarius Sanjaya. Yang menang langsung aja DM saya EMT 15 nama email WhatsApp seperti biasanya, cuman hadiahnya malam hari ini luar biasa. Masing-masing dapat reksadana Sukor Asset Management 100.000 saya traktir. Nah, teman-teman yang mau dapat hadiah langsung bisa juga DM saya dengan kode Sucor, sorry, kodenya saya permudah aja, SAM, nama email, kemudian HP Anda, nama email HP yang ada WhatsApp-nya, akan dapat hadiah langsung besok Sabtu, seminar online diskon Fagansa tentang bagaimana cara membaca laporan keuangan secara lebih detail, dan teman-teman juga bisa di-follow up oleh tim dari Sukor Asset Management untuk pembukaan reksadana. Oke, bro, ya. closing statement nih bro, kasih pesan-pesan dong buat teman-teman investor yang rajin-rajin banget, tiap hari udah nyimak live terus, udah nungguin kita sampai 1 jam gitu. Oke, yang Terutama sampai pasti ya. ini giveaway kelar nih, dia langsung turun semua nih viewernya. Oke. Oke, yang pasti jangan kapok investasi, itu pertama. Kedua, harus pelajari yang benar apa yang diinvestasiin. Jadi nggak cuma asal beli dan jual. Jadi harus belajar benar-benar apa yang investasi. Kalau nggak punya waktu dan lain-lain, paling nggak ya ikut-ikutlah kayak misalnya seminar Ellen dan lain-lain juga bisa sangat membantu. Dan yang paling menarik adalah menurut saya harus tahu untuk disiplin dalam berinvestasi. Nah, jadi ini disiplin itu seperti apa? Misalkan contoh, jangan misalkan uang semua 100% tabungan dibeliin saham dan jadi harus tahu bahwa ada karakter dari masing-masing aset kelas ya. Jadi saham itu biasanya lebih Diversifikasi panjang, juga. ya 5 sampai 10 tahun. Kalau misalkan buat trading, misalkan cuma 10% atau 20% dari Benar. investasi. Kalau untuk yang investment paling tinggi juga 20%, dan jadi harus menjaga diversifikasi dan juga disiplin untuk investasi, karena ini penting, karena banyak yang gagal karena terlalu serakah lah istilahnya, mau cepat untung semuanya, duit udah dibeliin sedangkan mungkin timingnya nggak tepat ya, waktu itu di atas dan pada waktu kita butuh uangnya malah kita harus jual ya. Jadi harus pintar-pintar menjaga diversifikasi dan juga disiplin investasi, itu aja sih. Ya, jadi kalau aku rangkum sih sebenarnya ketika aku interview banyak orang ya, banyak investor-investor yang udah senior, termasuk salah satunya juga Bro Jamie, inti dari berinvestasi itu sebenarnya nomor satu adalah antisipasi dari risiko, manajemen risiko. Ya. Jangan ketika berinvestasi nggak siap dengan risikonya, kemudian nggak ada money management. Money management aku jelasin di seminar online hari Sabtu kemarin ya, nggak ada ngatur duit buat investasi ini, alokasinya diinvest berapa, di trading berapa, setiap beli saham jumlah berapa, nggak ada aturan kayak gitu, itu yang bahaya banget. Nah, kalau pesan dari saya, sekali lagi, 2020 harus berinvestasi karena ini adalah kesempatan yang jarang dan
langka banget selama 12 tahun ditunggu-tunggu, dan teman-teman tetap nyicil sampai akhir tahun nanti, bahkan sampai awal dari 2021, apapun kondisi pasar sahamnya, mau turun dalam, mau dia recovery. Oke, thank you banget Bro Jamie, Ya, udah thank kasih you. waktunya sangat berharga sekali, dan sukses selalu untuk Sukor Asset Sama-sama. Management Bro Jamie. Salam Thank profit. you. Salam. Bye-bye.